Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. أولا نشكر الله عز وجل على نعمه كثيرة التي لا تحصى ولا تعد. ثانيا صلاة سلاما دائما متلازما على نبينا قدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita panjatkan puji syukur kita dan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya berkumpulnya kita kembali di majelis yang mulia, ya, di majelis yang dalamnya membaca Quran, mempelajarinya, ya, mempelajari cara bacanya, ya. Dan salawat serta salam tidak kita curahkan, tidak pernah kita lupa, kita curahkan, kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti hingga yaumul qiyamah. Jadi sebuah landasan bagi kita dalam menekuni ilmu tajwid ini, ya. Jadi banyak seruan dari Allah dan Rasulnya, bahkan dari sahabiah juga, ya, untuk mempelajari, menekankan dalam membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran dengan fasih, ya. Bagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, annaha na'adat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan-harfan. Hadis yang masyhur, ya, sudah banyak dikenal, yang sudah Anda sampaikan juga berkali-kali, ya, bahwasanya Ummu Salamah ini na'adat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan-harfan, mensifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara harfan-harfan, jadi huruf demi huruf, ya. Mufassar artinya memperjelas, tafsir artinya penjelasan, mufassar artinya memperjelas, harfan-harfan, huruf demi huruf. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan memperjelasnya, ya, dengan memperjelasnya. Ini tidak boleh kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Membaca dengan itu hadr, atau di sana ada bagiannya, ada 3 bagian, ada tahqiq, ada tadwir atau al-hadr. Itu boleh, ya, baca dengan cepat boleh, tapi dalam kurung, ya, tetap menjaga ritme. Ya, walaupun kalau baca cepat nggak akan bisa sempurna tajwidnya, tapi paling tidak tetap menjaga. Ya, tapi kalau kita di sini berusaha untuk mempelajari bacaan tahqiq namanya, ya. Jadi ada 3 bacaan, 3 kelompok bacaan, ya. Jadi tartil itu menjadi 3 cabang, ya. Tartil menjadi 3 cabang. Jadi kalau misalnya kita tartil membaca Quran dengan tartil itu, maksudnya tartil itu apa? Tartil itu terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu apa? Haqqaq, atau memperjelas hak-haknya, ya. Jadi memberikan hak-hak setiap hurufnya. Jadi tahqiq ini digunakan sistem seperti ini, tahsin, ya, talaqi pada seorang guru, atau ya seperti ini, ya, tahsin, ya. Tahsin atau kita sering sebut membaca misalnya Al-Fatihah dengan bacaan tahsin, itu belajar mengajar, ya. Tujuannya adalah untuk memperjelas, mempelajari. Ini tahqiq digunakan untuk mempelajari Al-Quran, bacaan Al-Quran. Adapun tadwir adalah bacaan imam, seperti umumnya. Seperti kita baca Quran juga seperti umumnya adalah tadwir pertengahan, ya, wasat. Jadi kalau tadwir itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tadwir, ya. Maka bacaan ini sering digunakan untuk imam sholat atau orang-orang yang membaca Quran dengan santai, tadwir. Adapun yang terakhir adalah al-hadru. Al-hadru ini adalah bacaan Quran yang paling cepat,
Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh misalnya qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum mudhirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un 'ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Kalau seperti itu. Dan ini dibolehkan juga dalam kurung tapi ya tetap menjaga hukum wajibnya. Tetapi tidak akan bisa sampai sempurna. Dan ini digunakan siapa? Para hafidul Quran yang mereka mempunyai target untuk murojaah dalam sehari misalnya 10 juz, maka tidak mungkin membaca dengan tahqiq, dia nggak bisa tidur nanti, ya kan? Baca tahqiq, murojaah bahasanya qaf wal qur'anil majid, ya rampung ya. 1 jam satu surat ya, rampung. Baik, Al-Yawm sebagaimana sampaikan kemarin ya, jadi hari ini kita setoran atau maju yang mau baca ya, ada kursi, enak kursi. Tapi sebelum itu, kita baca ulang dulu. Ya, dibuka mushafnya. Terakhir surat apa kemarin? Abasa. Masih Abasa. Takwir sekarang ya. Terus kita baca setengah dulu. Ya, nanti yang nggak hafal nggak apa-apa, maju ya. Talaki ya, maju talaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar memperjelas huruf demi huruf ya. Tapi memang mengambil nafas cepat ya, boros ya. Jadi kita belajar untuk menikmati huruf demi huruf yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu ada shin, nafas shin. Dideraskan aliran nafasnya keluar dengan sempurna. Makanya paling sempurna adalah huruf shin, gitu ya. Ada alif lam. Berarti artinya sini alif lam syamsiyah, ya kan? Lam syamsiyah pada huruf shin. Coba. Nah itu pelajari seperti itu. Pelajari untuk mengkoreksi kita masing-masing, ya. Untuk mengoreksi diri sendiri, coba, ya. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Dimonyongin, ya, dimajukan. Kuwirat. Huruf waw dia. Wawnya tasydid lagi, ya. Artinya dimonyong sempurna. Ya, jangan idza syamsu kuwirat ya. Mana enggak sempurna? Idza syamsu kuwirat. Nah, perhatikan yang kedua itu syams matahari, yang kedua itu bukan shin tapi sa, ya. Yang kedua sa. Idza syamsu, jangan sampai menyampur ke pada huruf shin. Idza syamsu. Nah, idza syamsu kuwirat sana, ya. Yang kedua adalah huruf sa, sin. Yang pertama shin, ya kan? Syams. Idza syamsu, coba.
Idza syamsu kuwirat. Nah, jadi cara ngucapin huruf yang bertas itu apa namanya? Ditahan dulu. Ku. Ini yang ditahan dulu ya. Huruf yang bertas itu ditahan dulu. Kuwirat, jangan kuwirat, tapi di apa ya? Ditekan ya, ditekan. Kuwirat. Coba. Nah, kemudian huruf ta itu seakan-akan seperti berhenti dulu. Ya, karena memang dia sifatnya syiddah, artinya tertahan. Gini, kuwirat. Nah, jadi setelah dia ditahan, kita pasti melepasnya dengan sendirinya, tanpa dibuat-buat ya, atau tanpa disengaja. Kuwirat. Jadi letakkan pada rot ya, pada rot ini letakkan lidah untuk berhenti sejenak, kemudian lepas. Itu nanti akan keluar sendiri. Ya, jadi nggak sengaja di kuwirat. Salah seperti ini ya. Coba kita ini aja deh. Coba dari Mas ini. Idza syamsu, langsung aja apa? Idza syamsu ya. Idza syamsu coba. Yang sinnya sempurna tapi nyampurnya mesin. Yang tadi sinnya nggak sempurna tepat begitu ya. Coba idza syamsu. Nah, gitu. Ulangi lagi yang sempurna. Oke, sambil pelajari lagi. Nah. Ya, antara kalau ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, jangan diberikan jeda. Jadi langsung masuk ke huruf sin. Idash langsung ya, jangan dikasih jeda. Idash jangan. Oke, sudah tepat tapi pada wawunya kurang ditekan lagi, kurang ditahan. Kuwirat. Kuwirat. Coba kuwirat. Jadi monyongin dulu gini ya. Kuwirat. Sekali lagi. Oke, ambil nanti lagi coba. Shinnya kurang apa? Nah, coba shinnya dulu. Shinnya masih kurang apa? Kurang banyak ngeluarin udaranya. Coba gini Pak. Pak. Gini. Oke, masih belum tepat. Gini ya. Jadi sebelum kita mempelajari atau talqin itu kita memang diharuskan untuk mempelajari teorinya dulu ya. Kita sudah berkali-kali menghatamkan atau beberapa kali ya. Yang dari sana sudah berkali-kali tapi sini artinya nggak dari sana, masih ini paling ya. Sudah harus mempelajari teorinya dulu. Ya, huruf sini letaknya di mana? Nah, kita harus tahu dulu nih ya. Ya, tapi memang dalam tajwid teori itu sekitar 30 sampai 20% aja, nggak banyak ya. Tapi penting juga, muhim. Jadi kita sebagai dewasa, orang yang dewasa gitu ya, kita mempelajari ilmu diawali dengan teori. Kecuali anak-anak. Kalau anak dikasih teori malah nggak bisa langsung praktik. Ya huruf sin ini letaknya di mana? Siapa yang masih ingat? Masih ingat? Tengah lidah. Ya. Maka oke, tengah lidah dinaikkan ke atas, tapi tidak sampai nempel, diangkat. Jadi posisi huruf sin itu keluarnya benar-benar dari tengah lidah. Coba kalau yang sudah mahir atau sudah bisa mungkin bisa ngerasain ya, udara dari atau huruf sin dari tengah lidah. Jadi bukan dari, kalau kita belum mempelajari mungkin dikira dari gigi. Ya kan bukan, tapi dari tengah lidah. Coba coba lagi Pak. Lagi. Oke, coba saya.
Nah, baina sin wa shin sawa. Masih sama nih. Baina sin wa shin masih sama nih. Coba sya. Coba yang paling mudah dulu kita harokatkan sya. Coba sya. Sya. Coba Imam Syafi'i. Nah, jangan Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia namanya Syafi'i. Syafi'i. Kalau dipanggilnya Syafi'i ya. Coba Syafi'i. Syafi'i. Coba yashfa'una. Ya gini aja. Mustashfa. Ini berarti kan yang pertama sa, yang kedua shin. Ini artinya rumah sakit. Yang pertama sa, yang kedua sya. Mustashfa. Coba kita masing-masing antum sendiri juga Pak diperhatikan atau dipelajari juga. Udah bener belum kira-kira? Belum ya? Masih udah paham sendiri ya? Belum bener ya? Artinya masih dalam proses belajar. Oke, coba sya. Artinya dibaca dulu nggak apa, nanti sambil jalan. Baca lagi idza syamsu. Oke, sudah tepat tapi paling shin ya. Jadi P adalah shinnya. Dan sampai dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini maknanya bukan syaitan yang terkutuk, tapi maknanya beda lagi ya. Pak. Baik. Masih sama nih, masih sama ya. Coba idza syamsu. Oke, masih sama ya. Coba pelajarnya tadi dipelajarnya dengan bahasa Arab rumah sakit, mustashfa. Ini paling mudah. Yang pertama pakai sin, mustashfa. Masih sedikit sama. Coba baca lagi. Idza syamsu kuwirat. Baca lagi. Jadi bagian gigi jangan dirapatin ya. Ini ucapan huruf sin juga enggak dirapatin, enggak ada katanya dengan gigi juga. Idza katanya rapat, katanya tidak rapat. Idza beda dengan huruf sa. Kalau ucapan huruf sa dirapat ya. As ya. Tapi kalau shin tidak rapat. Yash. Coba lagi. Idza sya. Coba kuwiratnya sekarang diperbaiki coba. Kuwirat. Oke. Paling PR-nya sama ya. Sya sama sya juga sama ya. Oke, sya. Ayo, Pak. Coba lagi. Ucapin huruf sya dengan membukanya. Itu lebih bagus. Tadi agak banyak sedikit idzash ya tadi ya. Ini harus dibuka. Jangan sampai idzash tapi idzash itu ya. Huruf tipis. Ya, subhanallah. Aid ulangin. Oke, sudah tepat. Tapi paling penyempurnaan aja. Lebih dilamain lagi sedikit coba. Idzash gitu kan. Itu namanya adalah tahqiq seperti itu ya. Jadi bacaan tahqiq itu mufassaratan harfan. Jadi memperjelas huruf demi huruf. Kalau kita dengar bacaan Syekh Utsmani gitu ya. Seperti itu. Bacaannya memperjelas seluruhnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ketika masuk ke huruf alif lam syamsiahnya, shinnya belum terbentuk, belum langsung terbunyi huruf shin. Coba masih nyampur dengan huruf sa. Coba langsung. Idza jangan diberi jeda ya. Itu alif lam
Seluruh alif lam jangan diberi jeda, ya. Langsung masuk. Idzash gitu ya. Tadi perjumpaan lagi, coba dilamain lagi pada shin ya. Idzash syamsu. Oke. Oke, tadi jangan diberi jeda. Idzash salah ya. Salah, salah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan kasih jeda. Idzash salah. Tapi idzash syamsu kuwirat. Coba sekali lagi. Kuwirat. Oke. Nah, huruf sa-nya udah tepat tapi kemanyong atau bersifat huruf domahnya kurang jelas. Su ya, jangan su, tapi su di manyong. Nah, seperti itu. Oke, jadi ya. Jadi ketika fathah dibuka, ya dibuka ini ya, mulutnya atau bibirnya. Ketika doma dimonyongin, dimajuin, ketika asal diturun karena rahang bawah atau bibir bawah. Karena itu termasuk bagian dari itmamul harakat. Ya, kalau misalnya tidak seperti itu, maka yang terjadi harakatnya kurang sempurna. Bacaannya kurang rapih didengar ya. Idza syamsu su ya kan? Harusnya su. Idza syamsu kuwirat. Nah, rapih. Idza syamsu kuwirat. Kurang lurus. Kita baca bersama-sama lagi. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Nun tasydid ya, nun tasydid ini disempurnakan ya. Wa idzan nujumul kadarat. Wa idzan pengucapan pada huruf nun atau mim yang masuk pada huruf nun, mimnya dhammah, kemudian ikhfa ya. Ini perlu dijelaskan dhammahnya ya. Menjelaskannya saja. Jangan sampai berhenti di situ. Ini maksudnya gini. Jangan sampai wa idzan nujumu. Nah, seperti itu, tapi dibalik lagi. Ya, ketika sudah karena huruf kafnya tipis ya. Karena huruf kafnya tipis. Wa idzan nujumun kadarat. Ya. Wa idzan yang kadar tapi kada fathahnya sempurna. Yang kadar tapi kadarat. Ya, sempurnakan. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumul wa idzan nujumul ini ya. Tapi jangan juga diberikan tambahan huruf wawu, jangan sampai ya. Muwang, jangan sampai muwang ya, salah ya. Wa idzan nujumun salah juga. Tapi hanya memberikan apa namanya? Bahwasanya
Di situ adalah dhamma, mensifati dhammahnya, ya. Wa idzan nujumun kadarat mul jangan sampai muang gitu ya. Atau jangan sampai juga kayak tadi berhenti di situ saja. Jadi harus dibalikan tapi tanpa menambah huruf waw. Coba lagi. Wa idzan coba lagi nih. Oke, bunyinya sudah bagus tadi. Kadarat berarti kadarat ya. Kadarat. Nah, diberikan sifat huruf taknya adalah sifatnya hamas. Jadi hamasnya itu setelah berhenti. Jadi hamasnya huruf tak sama kaf ini setelah berhenti artinya diberhenti dulu ini. Kadarat. Kadarat. Gitu ya. Kadarat. Oke. Oke. Kadarat. Nah, harus bunyi itu. Rot gitu ya. Tapi enggak tapi ya, tapi rot angin, harus ada angin setelah berhenti. Setelah rot. Makanya kalau saya imam pakai ini loh, imam bertajwid pasti jelas. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Coba sekali lagi, Pak. Wa idzan kadarat. Nah, jangan kadarat, itu kadarat ya. Nah, sudah bagus tapi taknya aja sudah bagus. Gini, kadarat. Jangan langsung tak, ini jangan. Jadi lidah itu biar pada posisi huruf tak aja. Diam aja di situ. Rot. Jangan langsung dilepas ya. Rot. Nah, setelah 1 detik baru lepas enggak apa ya. Coba, ayo. Wa idzan kadarat. Muskilahnya pada taknya ya. Lo udah bagus ya. Sudah bagus tapi taknya aja. Taknya coba nanti pelajari ya. Rat gitu ya, rat. Jadi jangan sampai qalqalah, jangan juga sampai bunyi seperti huruf qaf. Rok, rot kok. Ya salah juga. Oke. Oke. Kadarat. Nah, gitu ya. Jadi saya sudah baik, sudah bagus. Ini terkadang kita memahami huruf ta dan kaf ini apa namanya? Disifati huruf hamasnya tanpa mensifati syiddahnya. Huruf ta ini huruf yang hamas tapi kategorinya syiddah. Jadi huruf hamas itu huruf yang mengalir nafas. Jadi ada 10 ta, ha, ta, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Ada 10 huruf yang mengalir nafasnya. Namun 10 huruf ini cuman ada 2 aja, kaf sama ta yang masuk kategori tertahan aliran suaranya. Yang sisanya 8 ini mengalir suaranya, mengalir nafasnya. Dan huruf sa, as, suaranya ngalir, nafasnya juga ngalir. Tapi kalau huruf ta sama kaf ini nafasnya doang yang ngalir. Artinya ketika kita ingin mengalirkan nafas pada huruf ta ataupun ta, maka harus diberikan sifat syiddah terlebih dahulu, yaitu dengan cara menahannya. Kadang-kadang tanpa diberikan sifat syiddah ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Salah seperti ini. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat. Harusnya wa idzal 'isharu 'uttilat. Gitu harusnya. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Apalagi surat At-Takwir ini sampai setengah halaman itu adalah tak semua. Tak semua. Ayo baca, Pak.
Oke, kadarat. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Hmm. Mul mul. Nah, lagi coba. Oke. Oke. Kadarat. Oke. Ini ya, di setengah halaman pada surat takwir ini, makanya kemarin kalau ulama, Al-Quran ini indah sastranya, ya kan? Di antaranya seperti ini. Jadi setiap ayatnya disamakan, diselaraskan, sehingga bacanya serasih. Kita lanjutin, ya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, ada huruf ya sukun. Seluruh huruf ya yang sukun harus dibaca seperti kasrah, ya. Seluruh yang sukun, walaupun nantinya ya sukunnya adalah ya sukun ya tasydid, ya. Ya tasydidnya adalah fathah. Jadi ini tetap turun. Ya, lahangnya ke bawah, ya. Ke bawah. Contoh seperti ini. Suyirat. Suyirat. Contohnya ay ayyaman ayyaman ma'dudat. Ayyaman harus turun, ya. Ya ya tasydid atau ya sukun sama dengan kasrah, ya. Ditekan. Coba suyirat. 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 Wa idzal jibalu suyirat. Ya, harus dijelaskan. Kalau nggak jelaskan nanti seperti suyirat suyirat antara suyirat atau suirat, ya kan? Harus jelasin ya tasydid pada huruf ya-nya. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Uttilat. Perhatikan nih pada ainnya, ya. Wa idzal 'isyaru. Coba 'isyaru. 'Isyaru. Coba ya, harus jelas, ya. Coba 'isyaru. Jangan atau isyaru wa idal isyar, tapi wa idal isya agak susah nih kalau. Makanya kalau salah satu huruf yang tidak ada dalam bahasa ini huruf ain, ya. Maka huruf ain ini harus dipelajari, ya, harus dipelajari. Ya. Seperti kita belum kenal hurufnya, ya. Jadi harus dipelajari. Coba u a
a, a. Ketika sukun atau tasydid maka a itu ya, dialirin suara sedikit. Kemudian ada huruf ta yang kasroh, maka hukumnya tebal atau tipis? Ta kasroh tebal atau tipis? Hah? Tebal atau tipis? Tebal. Karena dia kategorinya adalah isti'la yang itbaq atau isti'la huruf tebal yang kategorinya sempurna. Coba utilat. Jadi ketika masuk pada huruf ta juga jangan sampai keseliru mahrotnya huruf ta karena memang sama mahrotnya, tapi berikan ketebalannya. Ut, jangan ut. Beda ya kalau huruf tipis gini, kalau ta gini, ut. Tapi kalau huruf tebal dia nggak balik monyongnya. Ut, ti, tilat, gitu ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Oke. Yang perlu pelajari adalah huruf ta kasrohnya ini. Jangan utilat ya, tapi utti. Coba ti. Nah, itu bagus dua lagi. Coba lagi. Nah, itu udah bagus tuh. Coba Nah, itu belajar sama ini ya. Ya, ayo, Pak. Jangan bergerakkan bibir dengan sengaja. Jangan ya salah ya. Jangan apa namanya? Menambahkan dengan huruf waw. Ya, mudah kan? Tapi salah itu. Itu secara kaidah salah. Secara kaidah salah. Coba. Lagi? Toi. Toi. Susah gak? Mudah ya? Mudah apa gampang? Coba. Toi. Oke, bagus. Ya, apa ini? Toi. Seperti itu ya. Enggak dibaca wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal 'isyaru 'uttilat gitu ya. Coba apa lagi? Ya, Mas, sini. Nah. Hah? Lagi? Tapi kurang jelas ya. Tapi kurang jelas kayak kecampur huruf yang lainnya. Coba. Jelas nih huruf ini adalah huruf rakhawah atau huruf rakhawah. Huruf ini adalah huruf syiddah dan kemudian huruf jahr ya, jelas ya. Harus jelas. Coba. Dengan mulut yang terbuka. Tidak boleh mengendur dari waw tadi. Ya. Nah, masih kurang sempurna. Coba Oke, masih kurang. Tapi tidak sampai tak ya. Oke, huruf tebal ini harus ini lagi nih. Gembleng lagi nih, gembleng. Tapi caranya gimana nih? Karena dulu belajar sama Syekh Abdul Ghani Wasir itu di sini. Di Sogo, di sini. Alatnya di sini ya. Coba, ayo Pak, coba. Nah, itu masih terlalu tipis malah itu. Ya. Masih sama dengan huruf ta. Nah, harus tebalin. Coba. Lagi. Bagus. Tadi pertama hampir bener ya. Tadi pertama-tama itu hampir bener gitu ya. Kok jadi 3 tri. Coba lagi.
Oke, sudah lumayan bagus, cukup bagus ya. Lumayan cukup bagus. Ya, Mas, coba. Ya. Woi, lagi lagi. Woi, woi. Jadi pertama hampir benar ya, sempurna, hampir sempurna. Tapi masih berubah-berubah ya, masih berubah-ubah. Artinya belum belum betul-betul pas ya, belum betul-betul pas ya. Coba dicari masing-masing ya sendiri. Ya, letaknya adalah pertemuan antara ujung lidah bertemu dengan gigi di atas. Nah, kemudian cara mengucapinya dengan cara menebalkannya, ya menebalkannya. Kalau soalnya sama ya, mahrutnya huruf tak sama tok sama, ta sama po ini sama-sama ujung lidah bertemu dengan lagi atas, tapi caranya yang berbeda, cara pengucapannya yang berbeda, yaitu dengan menaikkan suaranya atau menaikkan punggung lidah sehingga suaranya menjadi tebal. Coba semuanya, oi, oi. Oke. Kalau jadi imam jangan sampai wahidal isyaru terilah ya, nggak boleh ya. Gak apa, lagi latihan salah-salah itu wajar ya, bahkan dulu teman anak banyak yang salah, bahkan dimotivasi dengan adanya, bahkan banyak yang ketawa, bahkan ustadznya sendiri bukan mengejek tapi ya bluean ya, santai. Tapi itu buat motivasi, justru itu yang buat kita praktek di asrama. Praktek di asrama harus bisa besok nih, karena setiap maghrib ada kajian tahsin. Azan? Ya, azan. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب huruf mufahham atau huruf yang ditebalkan ini perlu kita pelajari lagi ya, karena memang secara teori kita sudah paham ya. Huruf tebal ada berapa? Huruf tebal ada berapa? Huruf tebal total berapa? Ayo,
Nah, sudah kita bahas. Nah, wa sab'u ulwin. Sab'u berapa sab'u? Tuh, 7. Ulwin diucapkan atau dalam kalimat, dalam perkataan khussa dhawin kil, khussa dhawin kil. Namun di antara 7 huruf yang tebal tadi, singkatnya adalah khussa. Khussa berarti 2, kha sama sa. Dhawin, do 3 berarti ya, dha sama ta. Kemudian kil, qaf sama dha, ya, qaf sama dha. 7. Di antara 7 ini hanya 4 saja. Berarti diambil 3, hanya 4 saja. Hanya 4 aja yang dibaca toi, soi, boy sama voi, ya. Hanya 4 aja yang ketika kasroh dibaca sempurna tebelnya. Jadi ada pun huruf yang sisanya huruf qaf, huruf tebal tapi enggak dibaca oi, enggak dibaca mustaqim biasa, enggak dibaca ihdinas siratal mustaqim, malah salah seperti itu. Karena dia bukan kategori apa? Itbaq. Dan kha juga, kha enggak boleh dibaca khoi, khoi enggak boleh ya, khoi. Akhi, ya kan, akhi enggak boleh akhoi ya. Akhi, akhi. Kemudian apa lagi satunya? Goin. Nah, goin nggak boleh dibaca sempurna juga. Jadi ketika kasroh dia tidak sempurna tebelnya. Coba di, tapi jangan gitu, tapi ri gitu ya. Ri, ri. Nah, tapi tidak dibaca seperti huruf to tadi, nggak dibaca roi, tidak ya. Jadi yang dibaca oi yang sulit itu hanya 4. Yang sulit ya. Ini memang sulit nih dikategorikan huruf yang sulit juga emang. Kalau misalnya antum belum bisa emang wajar ya. Emang wajar ya. Emang sulit ya, emang sulit. Bahkan memfasihkan 4 huruf ini yang agak lama ya, agak lama, kecuali kita mempraktekannya setiap saat ya. Setiap saat kita praktikkan poi sampai ketemu ya. Jadi mempelajari tadi itu seperti itu. Kita belajar dengan seorang guru, dengan syekh, kemudian kita cari sendiri. Ya, ketika kita sudah memahami, ketika sudah dipelajari, dipahami, maka nggak langsung bisa. Yang antum di sini suruh baca nggak langsung bisa, nggak bisa. Kalau langsung bisa, ya, baca Al-Fatihah udah selesai, nggak usah baca lagi besok udah. Ya, tapi dicari sendiri. Ya, dicari sendiri, dipraktikkan sendiri. Dan di praktiknya itu coba, antum praktik nggak di rumah? Ya, antum semua praktik nggak di rumah? Coba. Praktekin ketika imam juga praktekin ya, ketika azan praktekin ya, ketika azan iqamah juga praktekin, coba seluruh yang berbau bahasa Arab dipraktekkan, tasyahud akhir, tasyahud awal, iftitahnya, ini ada Allah ini sekedar seperti itu. Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bacanya ba'atta atau ba'atta, ayo ya, ba'atta atau ba'atta, ayo. Ini contoh-contoh seperti ini ya, contoh kecil dalam sholat aja, contoh dalam sholat aja. Baik, ini ya huruf tebal kita harus review lagi nanti. Baik, sekarang singkat waktu kita start, yang mau maju, fal tafadhal. Yang mau start siapa? Kemarin yang start, yuk. Nah, dimulai siapa yuk? Tahu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيلت وإذا العشار سطلت
Wilat. وإذا العشار طلت Masih P. Tahu dari baca. Paling benar di sini. Wilat. وإذا العشار طلت وإذا النفوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت Panjang itu. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش Arshi. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب وما هو بقول شيء Biqaul. Qaul. Biqaul. وما هو بقول Masih biqaul. Biqaul. Biqa. وما هو بقول وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Surat Al-Qur'an harus dibaca. Ini Pak. Oke. Step. Apa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا Nazi'ati gharqa. والنازعات غرقا والناشطات نشطا Nasyitati nashqa. والنشطات نشطا Harus tidak diberi tasydid. Wan nasyitati nashqa. والناشطات نشطا
السابقات سبقا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات فالمدبرات أمرا يوم ترجف رجفا ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة فتبين رادفا Jadi pelan-pelan, tapi tet tet tatba'uha ar-radifah. فتبعها رادفا قلوب Qulubun قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنما نرجو بالآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى muqaddas nada nadahu إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا Aqul hal laka ila nada masih فقل هل لك إلى أن تزكى wa وأهديك jangan wa akh tapi وتخ wa ahdiyaka ila وأهديك وأهديك إلى ربك فتخشى تخشى فأره الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فحشر فنادى فقال فقال أنا رب فقال أنا رب فقال أن رب أنا jangan an jadi tahan tapi langsung فقال أنا رب فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها dan hama tapi hama hama ini panjangin dulu kan أخرج منها itu أخرج منها ماء أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها مرعاها nah ini kamu teman-teman gak kuat oke gini أخرج منها ماءها ومرعاها
ومرعاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال banyak أرساها berapa والجبال والجبال أرساها berapa panjang والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال جبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال والجبال أرساها أرساها terus والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم pekan depan kuliner ya pekan depan dan atau Amazon apa ya apa lagi cukup waktunya tetap aja masih apa sih ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم belum sampai lanjutin aja lagi setengah surat dari situ langsung Bismillahirrahmanirrahim أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ini ya, lam yalbathu, diulangi.
Yang kemarin Anda nebak juga jangan sampai lupa itu. Tetap di merujuk. Baca, apa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Coba lagi. Mau udah belum? Belum selesai itu. Baru. Sekarang udah hafal lah semuanya. Udah semua belum? Udah semua belum? Belum. Kemarin saya mana? Antin aja. Antin. Bisa terlupa. Dari sini. Nada. 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى في ربه بالوادي والنجوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فإن هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى Hanya dua kan ya? فأراه الآية الكبرى آية الكبرى آية آية panjang فأراه الآية الكبرى فأراه الآيات salah apa? Salah apa? الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر حشا فحشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كأنهم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دهاها وجعلنا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
ترى الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن وإن الجنة الجنة dua. وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها ما أنت من يخشاها يوم يرونها لم يلبثوا إلا أسئلة من أولها Itu akal, itu tidak ada dimorganisasi, paham kan? Konspirasi sebab besar. Tapi dimorganisasi lagi nih. Apa ini? Apa dimorganisasi ini? Nah, kalau saya dari sebab ini banyak baca aja. Di ulang-ulangan bisnis, di ulang-ulang terus itu acara kan begitu dengerin, dibaca. Ke depan tambah satu. Setengah dulu atau satu. Dua tahun dulu. Siapa lagi? Mas, masih? Kelas. Sudah. Ada lagi? Ada lagi? Masih. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار الجبال. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأنى تهتدون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم أن يستقيم وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. lagi yakfi masih mana dah sekarang mana ada masih kemarin tuh dia mencari ya Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وجوه يومئذ راجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة إذا قالوا تلك إذا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي كفرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فهديك إلى ربك فتخشى sudah kalau sudah oke nanti lagi ya Mas ada lagi ya cukup ya jadi prosesnya step by step ya antum nih mas antum bisa nih satu juz ya kayak anu lihat prosesnya jalan lancar terus ya coba konsisten aja nanti setahun ke depan tiba-tiba udah 2 juz ya udah bisa imam nanti kan antum konsisten ya seperti itu ya jadi sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad ya para sahabat bertanya ayyul a'mali ahabbu ilallah wahai Rasulullah apa amalan yang paling bukan yang dicintai tapi yang paling dicintai oleh Allah Taala dan qala Rasulullah adwamuha wa in qalla jadi amal yang konsisten walaupun sedikit jadi hadis ini menggambarkan jadi kegiatan kita atau apapun langkah kita ya, dalam berusaha atau dalam segala hal kesuksesan itu diraih juga dalam konsisten walaupun sedikit. Ini juga sama menghafal Quran ya. Antum berangkat ke sini ya. Antum berangkat ke sini setoran satu pekan setoran cuma setengah muka nggak apa-apa ya. Selama itu konsisten antum bisa menabung artinya menabung hafalan ya. Walaupun yang tidak menghafal juga nggak apa-apa antum baca maju ya maju aja pak jangan lalu antum bawa iqra dari rumah baca di sini ya jadi nggak mesti baca Al-Quran ya bagi antum yang memang belum bisa lancar baca Qurannya antum bawa iqra dari rumah jilid berapapun ya anak ajarkan di sini jadi di sini forumnya bebas mau Al-Quran mau iqra jilid berapa ya jadi masing-masing antum yang mengetahui kualitasnya saja ya tapi di sini anak ajari sesuai dengan qaidahnya ya, jadi di sini bukan sekedar baca ba ja da tadi dengan kaidah yang tepat ba ja da gitu ya
Misalnya antum baca aja, maju Pak, nggak apa. Maju baca aja nggak apa. Yang lain juga sama. Ya. Yang nggak maju, setoran tetap maju aja. Maju membaca. Ya. Talaki, ini talqin. Ya. Talqin adalah proses belajar mengajar Al-Quran yang paling tinggi, ya, talaki. Ya. Adapun mempelajari teori ini hanya sekitar 20 sampai 30% saja. Ya. Jadi semakin banyak antum bertalaki dengan seorang guru, ya, semakin bagus juga antum tajwidnya. Ya. Semakin proses semakin bagus juga. Ya. Tapi kalau jarang maju ya, nggak bisa jangan. Maju aja, ya. Nggak apa-apa. Maju satu ayat aja nggak apa-apa. Ya. Maju satu ayat nggak apa. Misalnya membaca idza syamsu kuwirat. Nah, jelas ini. Nggak apa. Ya. Satu apa namanya satu ayat atau 5 baris atau berapa baris nggak apa, la ba'sa, ya, nggak mesti hafalan, ingat ya, nggak mesti hafalan. Kita sini semuanya belajar sama-sama belajar. Baik, aku qouli hada wa akhir kalam, kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.